Semoga teman-teman semua yang nonton video ini sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Oh ya, sebelum saya mulai, saya minta kepada teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel YouTube saya agar memudahkan dan membantu channel YouTube saya untuk bisa memberikan vlog-vlog yang memotivasi teman-teman semuanya. Oke, lanjut saja. Hari ini saya ingin berbagi cerita di mana waktu momen akad nikah saya dulu, karena udah banyak sekali yang DM, alhamdulillah, yang DM di Instagram dan yang inbox di Facebook. Mereka minta dibikinkan atau diceritain pengalaman waktu akad nikah setelah sekian lama LDR. Oh ya, itu pernah saya. Jadi langsung saja, waktu momen akad nikah itu saya kebetulan akad nikahnya pada saat COVID masih parah dan dimana-mana PSBB dan bandara katanya harus ditutup. Itu pun informasi yang saya dapatkan dari pihak travel. Dan tentu saja bandara yang di daerah saya, di Bima, Nusa Tenggara Barat, waktu itu memang sudah tutup. Jadi akad nikahnya saya itu benar-benar ada momen dramatis sekali, dimana di saat akad nikah itu yang pertama, karena beberapa rangkaian acara yang tidak bisa dilaksanakan karena memang waktu yang tidak memungkinkan karena masih wabah COVID yang parah ya. Dan kedua, semua undangan yang sudah dicetak akhirnya tidak bisa dibagikan ke tamu undangan karena memang saat itu tidak diizinkan untuk membuat acara. Bagaimanapun caranya nggak bisa karena memang diwanti-wanti untuk stay at home karena COVID benar-benar melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia gitu. Jadi seluruh dunia merasakan dampak dari COVID-19 itu. Jadi saya pun merasakan dampaknya, tapi saya yakin di balik cerita, di balik takdir, di balik kejadian ini Allah sudah menyediakan kado terindahnya. Karena sebaik-baiknya rencana pasti rencana Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Kita hanya bisa merencana, tapi Allah lah yang sebenarnya menentukan apakah rencana kita itu akan terlaksana atau tidak. Jadi teman-teman semua, kita itu harus semangat berpikir positif. Itu beberapa momen yang cukup membuat sedih, tapi kita harus ikhlas menjalani. Yang ketiga yaitu beberapa keinginan dari keluarga yang gak bisa dilaksanakan, contohnya foto prewedding, karena memang itu ingin orang tua saya dan orang tua suami agar ada momen buat mereka kenang gitu. Jadi fotonya mau dipajang di rumah tapi nggak jadi. Yang kedua, acaranya kami sebenarnya itu udah direncanakan secara matang, terpaksa karena sudah ada pemberitaan tentang PSBB. Jadi akhirnya beberapa acara diundur ataupun tidak dilaksanakan saat itu. Jadi buat keluarga, orang tua, teman-teman, sahabat, kami ucapkan mohon maaf sekali lagi karena memang waktu tidak memungkinkan karena kita masih dilanda wabah. Saat itu wabahnya parah sekali, jadi tidak bisa untuk diundang. Buat teman-teman dan keluarga yang lainnya tidak bisa kami kasih undangan, dan buat orang tua kami yang kecewa karena acaranya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak bisa dijalankan semua rangkaian acara yang sudah diniatkan, kami maaf. Semoga kedepannya
dikasih kesempatan dan waktu yang tepat agar kami bisa melanjutkan acara, rangkaian acara yang sudah ditunda tersebut ya teman-teman, mohon doanya ya. Jadi di saat momen akad nikah saya itu sebelum hari H, ada satu momen lagi yang tidak kalah tegang dan mungkin tidak semua pasangan bisa melewatinya dengan hati tenang, pikiran tenang, dan begitupun dengan keluarga pihak kedua belah pihak itu benar-benar tegang, di mana kejadian itu suami saya pulang cuti 1 hari sebelum akad nikah, dan momen di situ masih PSBB teman-teman, dan bandara, dengar kabar bandara transit, buat transitnya suami saya itu akan ditutup juga, karena memang bandara di daerah saya di Bima itu sudah tutup dan tidak ada aktivitas sama sekali saat itu. Jadi kebetulan tempat tugasnya suami saya di Jawa, otomatis harus pakai pesawat. Kalaupun pakai bis akan memakan waktu berhari-hari, dan pastinya akad nikah kami tidak akan terlaksanakan kalaupun naik bis. Jadi di situ suami saya ingin pulang karena memang baru mendapatkan izin cuti di hari itu. Saya dan keluarga benar-benar berjuang cari tiket, dan akhirnya saya mendapatkan tiket dari teman saya yang punya travel, dan sebenarnya itu salah satu yang memotivasi saya untuk membuka travel sendiri. Dari kejadian itu ada hikmahnya teman-teman, meskipun saat itu saya cari tiket benar-benar kesulitan, dan Allah memberikan kemudahan dan saya mendapatkan tiketnya buat suami saya. Satu masalah bisa terpecahkan saat itu. Kedua masalah muncul lagi, di mana karena bandara Bima tutup, jadi kita bingung. Suami saya dari Lombok ya, dari Lombok menuju Bima harus naik apa. Kalaupun naik bis atau naik apa pasti lama, jadi takutnya nggak nyampe tepat waktu. Karena itu 1 hari sebelum hari H teman-teman, benar-benar. Dan akhirnya menujulah suami saya dari Surabaya ke Lombok. Dan di Lombok, di bandara Lombok, saudara saya, abang saya jemput. Kebetulan abang saya tinggal di Lombok, di Mataram. Jadi abang saya jemput suami saya dari bandara Lombok menuju ke pelabuhan. Karena memang abang saya nggak bisa keluar atau menuju Bima, karena saat itu kakak ipar saya ASN, jadi memang diwanti-wanti nggak bisa mudik apapun alasannya. Jadi saat itu ya kami pun mengikuti protokol, kami pun mengikuti himbauan pemerintah, jadi belum boleh mudik gitu, jadi harus stay at home. Makanya itu alasan saudara saya tidak bisa ikut di acara saya. Dan alhamdulillah suami saya menuju pelabuhan dan kami pun tegang. Masalah ketiga muncul karena kami nggak tahu suami saya harus pulang pakai apa menuju Bimanya, dan Allah pun sekali lagi Allah memudahkan dan memberi solusinya. Allah mengirim keluarga, salah satu keluarga kami yang kebetulan punya fuso barang, dan kebetulan saat itu maaf ya guys, dan kebetulan saat itu lagi ngangkut barang terakhir untuk tokonya, dan beliau berangkat ke Bima dan berangkat ke pelabuhan, dan bertemulah dengan suami saya yang masih calon saat itu, dan dibantulah untuk menuju ke Bima karena satu arah. Akhirnya suami saya itu nyampe Bima pada jam 1 malam. Bayangin, harusnya saya dipingit, harusnya saya istirahat, mempersiapkan diri di hari H agar tidak tegang, agar tidak over khawatir gitu.
ternyata di malamnya saya dan orang tua harus menjemput suami saya yang masih calon waktu itu di terminal. Jadi kita jemput kedatangan beliau, datang jam 1 malam. Otomatis suami saya nggak tidur beberapa hari selama perjalanan itu, 2 hari sampai hari H nggak tidur-tidur. Dan begitu pun dengan saya dan keluarga, mama saya nggak ada yang tidur karena benar-benar saat itu tegang, apalagi sudah dihadangkan dengan beberapa tantangan, beberapa ujian, tapi yang mampu kami lewatin juga. Jadi kami nggak tidur, dan subuh-subuh di hari hanya saya harus di make upin, persiapan gitu. Tapi alhamdulillah acaranya berjalan dengan hikmah, sakral, dan lancar. Terima kasih buat kerabat, buat teman-teman yang mendukung acara saya waktu itu, meskipun acaranya sederhana dan di dekornya di dalam rumah, di make upin, karena memang itu momen sekali seumur hidup. Jadi biar kami punya dokumentasi untuk diperlihatkan ke anak cucu kami kelak. Jadi teman-teman, ini motivasi buat semua teman-teman, karena di balik kesulitan, di balik kesusahan, kita pasti ketika kita memohon dan berdoa kepada Allah dan niat kita baik, pasti Allah mudahkan. Jadi memang momen nikah itu pasti ada fase dimana semua tantangan, cobaan itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman, di waktu hari H saya itu nggak ada yang langsung mulus gitu, tapi kita harus melewati beberapa rintangan dulu, baru alhamdulillah itu dimudahkan. Dan tentu kami LDR alhamdulillah lumayan lama, dan saya pun jarang ketemu dengan suami karena suami harus tugas dan beberapa lain halnya yang tidak bisa memudahkan kami untuk bertemu. Ya, jarak sudah memisahkan, tugas yang begitu banyak, dan saya juga masih kuliah saat itu, dan alhamdulillah setelah kuliah saya langsung kerja, jadi tidak ada yang namanya momen untuk ketemu. Sama-sama sibuk ya memperbaiki diri dan memperbaiki finansial satu sama lain, dan mengejar karir satu sama lain. Tapi alhamdulillah berkat doa keluarga, doa teman-teman, kami pun dijodohkan sama Allah. Oke teman-teman, LDR itu tidak menjadi satu halangan untuk sebuah hubungan itu, dalam sebuah hubungan itu, tapi LDR itu bisa menjadi motivasi buat kita dan pasangan untuk saling memperbaiki diri, saling menjaga satu sama lain, menjaga nama baik, memperbaiki diri, mempersiapkan mental untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan jujur saja teman-teman, saya sama suami itu tidak ada kata pacaran atau terikat, bagaimanapun tidak ada, karena memang kami dikenalkan oleh teman dan keluarga. Jadi di saat itu kami merasa cocok satu sama lain, jadi kami hanya menjalaninya saja, mengalir seperti air. Cuman satu sama lain itu saling percaya, saling berkomitmen kalau memang jodoh itu nggak bakalan kemana. Jadi kami tidak terikat hubungan apapun saat menjalankan LDR itu. Kami hanya bermodalkan komitmen kalau memang jodoh pasti ketemu, dan kami sudah nyaman satu sama lain. Di saat itu kami menjalaninya dengan penuh keyakinan untuk menjaga satu sama lain meskipun dari jauh, menjaga kepercayaan, menjaga amanah dari keluarga juga, karena kebetulan kami menjalani LDR itu tentu sudah dikenalkan satu sama lain dengan orang tua dan keluarga, dan alhamdulillah keluarga dan orang tua pun mendukung. Jadi teman-teman, menjalani sebuah hubungan, mau LDR, mau dekat, mau dijodohkan ataupun apapun itu, yang terpenting bukan masalah kita berduanya, tapi yang paling jauh, paling terpenting itu adalah orang tua kedua belah pihak ini.
orang tua saya dan suami saya gimana, chemistry-nya harus benar-benar dapat klop gitu, harus cocok, terus harus mendukung satu sama lain, tentu harus saling sayang, saling peduli, saling menjaga satu sama lain gitu. Dan keluarga kita yang berbagai macam pandangan, yang berbagai macam tujuan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, kita harus bisa menjadi penengah, menjadi salah satu faktor utama untuk mereka saling kenal satu sama lain, agar kedepannya tidak ada satu lain hal kendala sama sekali ataupun konflik yang muncul. Jadi kita itu harus berperan penting untuk menyatukan keluarga kedua belah pihak. Jadi bukan hanya menjalani hubungan ya antara kita dan pasangan, tapi tentu untuk keluarga besar kita dan orang tua kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi sedikit cerita momen akad nikahnya saya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Jangan takut untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, karena ketika kita meniatkan dari hati, meniatkan dengan tulus untuk beribadah, karena menikah itu adalah ibadah yang terpanjang seumur hidup kita, insya Allah itu pasti akan memudahkannya. Jangan takut untuk materi atau apapun, itu pasti Allah mudahkan ketika kita sudah berkeluarga. Jadi teman-teman, menikah bukan momen meriah atau tidaknya pesta ataupun rangkaian acaranya, tapi menikah itu mengikat keluarga satu sama lain antara pasangan dan kita. Itu saling menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang antara satu sama lain. Jadi kita itu menikah karena benar-benar ingin membuat keluarga kita itu merangkul satu sama lain. Jadi memperbanyak keluarga juga. Jadi momen utamanya itu kita menikah karena ibadah, dan tentu ingin melihat keluarga kita satu sama lain antar pasangan kita disatukan dengan lillahi ta'ala. Jadi buat teman-teman yang belum sempat acara resepsi atau henna naik seperti kami, tetap semangat. Semoga kedepannya kita dikasih kesempatan, rezeki dan waktu yang tepat buat mengundang keluarga, sahabat kami semuanya yang belum sempat diundang untuk bisa menghadiri acara kami dan menjalani beberapa rangkaian acara bahagia kami. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa dipantengin terus channel YouTube saya karena akan ada beberapa video momen akad nikah saya kemarin yang akan saya upload. Jadi karena saya masih pemula, mohon maaf apabila ada kekurangan di beberapa video saya ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Jangan lupa support terus channel YouTube saya ini agar saya bisa membagikan beberapa cerita tentang kehidupan sehari-hari dan momen-momen pas LDR dan momen spesial lainnya.